wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Intan Sari, SPDI, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa, Provinsi Aceh, dengan nomor induk 107202520350 pada hari Selasa 14 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan materi yang berjudul Beriman kepada Rasul-Rasul Allah di SD Negeri Matang Seping. Ini KTP saya. Mari kita baca doa dulu ya. Ketua kelasnya boleh pimpin doanya. Semangat ketua kelas ya. Agita Hardi, ya. Jihan Nabila. Aku mau tanya satu hal. Subuh tadi siapa yang tidak sholat subuh? Ayo. Siapa yang tidak? Ya, Amang. Ya, tidak sholat subuh. Ya, kenapa? Ketua kelas malah. Kenapa ketua kelas? Aduh. Jam 1. Oh, lain kali janganlah tidurnya jam 1, jam 9. Ada ngaji, Bang? Ada. Jam berapa pulang ngaji? Jam 8. Jam 4. Oh, ngaji berarti sore ya, bukan malam. Berarti harus tidur lebih cepat supaya subuhnya nggak lewat ya. Lagi ada yang lain? Ya, kenapa? Jangan tidurnya lama. Kan pagi kita harus sholat subuh. Terus apa lagi? Harus sekolah, berangkat sekolah ya kan? Belajar disiplin. Supaya apa? Dengan disiplin, insya Allah nanti cita-cita kita tercapai, ya kan? Ya. Mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi polisi, kan harus disiplin. Ya. Kalau telat, bagaimana? Gak diterima. Gak bisa menjaga waktu, ya kan? Ya, betul nggak? Betul. Ya. Anak-anak ibu semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita semua menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Anak-anak ibu semuanya, saya itu mau tanya pelajaran minggu lalu, masih ada yang ingat? Punya siapa Ya, apa tanda-tandanya bagi tanda-tanda usia balik bagi wanita? Ayo saya. Oke. Tunggu. Lagi.
Iya, lagi lain ada. Mau percaya Allah itu ada. Allah emang ada, emang ada. Oke, bagus. Lagi yang lain? Ayo, ada lagi? Ada Bu. Ada ya? Ya. Arti iman kepada Rasul bahwa Rasul Allah itu adalah utusan Allah. Siapa Rasul kita? Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Terus yang selanjutnya menjelaskan tujuan diutusnya Rasul Allah dan memberikan contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan keteladanan Rasulullah. Ya, anak, untuk lebih memahami pelajaran materi kita hari ini, mari kita lihat video berikut ini. Lihat teman-teman tulis ya, Nak, ya. Ya, ya. Oke, Nana, materi kita apa hari ini? Iman kepada Rasulullah. Kita lihat videonya ya. Lihat teman tulis. Kita konsep makna. Apa makna iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul dan tujuan diutusnya Rasul, sifat-sifat Rasul. Oke, selanjutnya nih, anak-anak ibu semuanya, tahukah kalian apa arti iman itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, hah? Percaya Bu. Iya, percaya ya. Seperti pada zaman Rasulullah ya. Pertanyaan ini pernah diajukan sahabat Nabi kepada Nabi pada saat berkumpul dengan para sahabat. Ya, seketika seorang laki-laki hadir dan bertanya, ya Rasulullah, apakah iman itu? Ya, Rasul menjawab, iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, apalagi kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah, Rasul-Rasul Allah, dan kemudian hari kiamat, dan takdir yang baik dan takdir yang buruk, ya. Nah, ini ada lagunya nih, lagu rukun iman. Bisa semuanya? Bisa. Ini ya. 1, 2, 3. Ayo. Kalian kagumi, siapa yang kamu kagumi? Ceritakan. Terus yang nomor 2, siapa tokoh idola kamu? Ayo, siapa tokohnya? Ibu kah? Atau siapa? Yang ketiga, mengapa kalian menjadikannya idola? Ayo dikerjakan. Ini mau tanya, siapa? Abang, siapa? Tokoh idolanya siapa? Arhan. Ya, kenapa Arhan? Hah? Oh, lemparannya bola ya. Lemparan bolanya jauh. Siapa lagi? Apa? Ronaldo. Kenapa Ronaldo? Jago main bola. Main bola aja nih. Abang siapa? Jenyadin. Kenapa Jenyadin? Membela Aceh. Ya, bagus itu ya. Perempuan tapi perempuan berkasa. Lagi siapa? Abang? Siapa? Nggak jadi dulu. Hah? Stress man. Itu bola juga. Bukan? Oh, YouTuber. Iya, bagus. Nah, anak-anak, itu tugas kelompoknya kita kerjakan nanti ya. Langsung ke materi
Rasulullah. Ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan tidak banyak menyebut Allah. Oke, selanjutnya materi kedua, anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW juga rasul lain adalah manusia biasa, manusia. Berarti rasul Nabi dulu terdahulu adalah manusia biasa. Mereka makan, minum, mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai ibu, mempunyai istri, ya, mempunyai pokoknya punya keluarga, ya. Juga bekerja. Mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Karena mereka memiliki akhlak yang baik Dan mulia. ya dan mulia. Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena apa? Karena memiliki 4 sifat yang baik. Tahukah kamu apa saja 4 sifat yang dimiliki oleh rasul? Oke, kita belajar sama-sama tentang sifat rasul, ya. Sifat-sifat rasul. Oke, Allah mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Apa saja sifat yang baik yang dimiliki oleh rasul? Oke, kita bermain tepuk sifat rasul. Nah. Tahukah kamu apa arti sifat wajib rasul? Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya 4 sifat yang harus dimiliki rasul. Apa saja? Nah, tadi sudah kita bahas kan? Oke, kebalikannya juga ada, sudah kita bahas juga. Tahukah kalian apa arti mustahil bagi rasul? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Yang tadi itu ya, sifat mustahil ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya tujuan diutusnya rasul. Nah, ini tujuan. Anak-anak itu semuanya ada berapa jumlah rasul? Siapa sajakah mereka? Kita lanjutkan belajar tentang nabi yang wajib diimani. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berapa banyak nabi dan rasul? Nabi Muhammad SAW menjawab ada 124.000 nabi dan 313 rasul, ya. Ketika itu Nabi SAW tidak menyebut nama-nama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak diceritakan kepadamu, ya. Quran surat Ghafir ayat 40 sampai 78. Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, ya kan? 25 nama rasul diceritakan dalam Al-Quran. Siapa saja mereka? Sekarang ayo kita menyanyi 25 nabi dan rasul, ya. Mau ya? Oke, 1, 2, 3. Sampai Ibrahim dan Lut.
diutusnya Rasul. Kita percaya bahwa Allah menciptakan kita dan alam semesta ini. Kita ingin tahu apa yang dikehendaki Allah dan bagaimana cara berhubungan dengan Allah. Ketika berada di kelas, ya, di kelas kalian ini tidak semua siswa langsung memahami pelajaran. Ada siswa yang paham dengan penjelasan guru berkali-kali, bahkan mungkin ada yang tidak paham sama sekali ya. Pemahaman siswa berbeda-beda, pula kenyataan hidup manusia. Kebersihan dan kesucian hati manusia juga beragam. Allah Maha Baik, Maha Penyayang, dan Maha Pengasih. Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Allah memilih manusia pilihan yang memiliki kemampuan untuk menerima penjelasan tentang ajaran agama. Manusia pilihan Allah inilah yang dinamakan Nabi dan Rasul. Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada Rasul. Nah, itu bedanya ya. Kalau Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu untuk Allah, dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umat Islam, seluruh umat ya. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan pada manusia agar selalu menyembah Allah tanpa syarat, tanpa menyekutukannya. Rasul juga diutus untuk bertugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira baik dan buruk. Kabar gembira bagi siapa yang beriman dan beramal soleh, kabar buruk berupa kabar peringatan agar menghindar diri dari amal buruk. Rasul juga diutus menyempurnakan akhlak manusia. Rasul pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Ya, oke. Anak ibu, udah paham semuanya? Alhamdulillah ya. Berarti anak ibu pintar dan semangat hari ini ya, sudah paham. Jadi anak ibu semuanya, sekarang ibu bagikan LKPD. Tadi tugasnya udah dicatat kan? Oke, ini bagikan ya. Nanti kamu jawab ya. Ini berapa orang? 5 ya? 5. Ada 5 kakak 5. Ada kak 5. Ada 5 kamu? Hah? Kurang 2. 2 lagi. Kurang, ya. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi artinya benar, amanah, dapat dipercaya. Gimana? 20. Fatona, artinya cerdas. Itu berarti salah ditulis. Able, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Gimana? Yang pertama, al-kizib
atau bohong? Kedua, khianat atau berkhianat. Bahaya atau bodoh? Anak-anak, kita kumpulkan ya. Oke, boleh tarik. Kumpulkan, ya. Kasih di sini semua. Oke. Kita siap. Yang lagi, yang lain udah. Ya, nanti periksa ya. Nah, ini anak-anak, sekarang kita akan menjawab soalnya ya. Soal yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah. Ayo, kita tahu apa lah? Nah, ayo. Percaya bahwa Rasul itu ada dan diutus oleh Allah. Oke. Soal nomor 2, menyebutkan sifat-sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Ayo kelompok ini, sifat wajib Rasul apa? Ya. Ya, sifat yang mustahil. Iya, betul. Menjelaskan tujuan diutus Rasul. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Menjelaskan tujuan diutus Rasul. Apa tujuannya? Ya, memperbaiki akhlak manusia. Oke, bagus sekali ya. Nanti soalnya diperiksa jawaban kalian ya. Pelajaran kita sampai hari ini, apa yang bisa diambil hikmah dari sifat-sifat Rasul tadi? Ayo. Apa? Jujur. Supaya anak-anak itu bisa jadi orang yang jujur. Hah? Cerdas. Lagi. Apa lagi? Baik, amanah ya. Semoga anak-anak ibu semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah ya semuanya ya. Amin. Oke, kita tutup dengan doa surat Maryam. Semua dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.